Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Jendra. Senang banget ya kita ketemu lagi di hari Senin webinar rutin Hypno Coach Name bersama Pak Jendra gitu ya. Salam kenal bagi yang baru kenal. Saya Prabu yang biasa jadi adminnya Pak Jendra untuk cek-cek nama dan salam kenal bagi yang baru kenal ya. Dan malam hari ini kita akan bahas rahasia energi nama. Kenapa nama itu bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, jodoh, bahkan bisa mempengaruhi spiritual, bahkan bisnis kita dan semua aspek di kehidup kita gitu ya. Nah, banyak orang bilang, apalah arti sebuah nama, tapi sebenarnya di dalam nama itu mengandung kode rahasia yang bisa mempengaruhi hidup kita. Nah, kita langsung saja panggilkan seorang master nama yang sudah 10 tahun menggeluti di bidang nama dan sudah banyak sekali kliennya ya, ada di dalam negeri dan juga di luar negeri, yaitu kita panggilkan saja Pak Jendra. Halo, Pak Jendra. Masih di mute. Halo, Oke, Pak Jendra nih teman-teman udah nggak sabar pengen tahu kenapa sih orang itu bisa dipengaruhi hanya dari namanya aja? Atau kenapa ada orang yang hidupnya itu udah kerja keras, banting tulang, pergi pagi, pulang malam, tapi hidupnya tuh kok gitu-gitu aja gitu ya? Tapi ada juga orang yang kayaknya tuh santai-santai gitu, nggak terlalu kerja keras, tapi ternyata hidupnya lebih sukses dibanding orang yang terlalu kerja keras. Apakah itu dipengaruhi oleh nama juga gitu ya? Nah, untuk waktu dan tepatnya aku langsung kasih aja ke Master Jendra untuk menjelaskan. Silakan Pak Jendra. oke, terima kasih Bro Prabu. Suara saya oke ya, suara saya Suara jelas oke ya. jelas. Oke, jadi biar tidak apa namanya menunda waktu, saya share screen dulu aja. Kita mulai ke materi. Ini muncul ya slide-nya. Muncul Pak. Oke, siap-siap. Oke, selamat datang dulu buat teman-teman yang sudah hadir, yang berpuasa, selamat berbuka ya, karena udah jam segini. Nah, jadi hari ini seperti yang diceritakan Bro Prabu, kita akan bahas tentang nama. Jadi, saya akan buka dengan slide yang pertama ini adalah 90% orang gagal dalam hidup bukan karena malas, ya. Bukan karena bodoh juga, tapi karena identitas yang salah sejak mereka lahir dan sejak diberikan identitas tersebut, gitu ya. Nah, ini ada satu testimoni. Jadi intinya adalah ada seseorang yang WA saya. Jadi dia dapat nomor saya dari komunitas. Jadi dia diceritakan tentang nama gitulah intinya. Nah, jadi si bapak ini itu selalu ramah gitu kan, selalu berusaha baik sama orang, rajin sembahyang, sering berdonasi gitu. Berusaha tidak menyakiti orang lain, tapi entah kenapa saya selalu ditipu katanya oleh orang lain. Uang saya dilarikan, pasangan saya juga punya simpanan, dan anak-anak susah sekali diatur gitu. Dia bingung gitu ya, kenapa bisa seperti itu, padahal dia sudah melakukan banyak hal gitu yang dikatakan orang bisa membuat kehidupan lebih baik. Nah, jadi waktu itu temannya menceritakan tentang konsep identitas gitu. Nah, jadi di situ ternyata setelah dicek namanya, identitasnya, oh ternyata apa yang tertulis di sana itu yang dia alami gitulah teman-teman intinya. Nah, jadi beliau ingin mendapatkan solusi waktu itu gimana caranya untuk bisa bebas dari masalahnya gitulah intinya. Nah, ini menjawab banyak sekali yang terjadi kepada orang-orang di sekitar kita atau bahkan mungkin Anda juga gitu. Orang dengan usaha keras tetap terjebak di masalah yang sama.
Ya, saya yakin teman-teman di sini pasti bekerja ya, pasti bekerja untuk kehidupan masing-masing gitu. Tapi banyak juga yang rezekinya datang gitu, lalu tiba-tiba hilang lagi gitu kan. Jadi kayak uangnya cuma melipir aja gitu kan, situ kabur gitu. Dan mungkin atau misalnya gini, punya uang, uangnya habis tapi barang nggak punya gitu. Nah itu biasanya sering terjadi. Terus tidak pernah bisa mempunyai hubungan yang panjang, gitu. Terlalu ada aja eh, dikit-dikit masalah dari hubungan. Terus hidup juga terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ada aja gitu kan. Ada aja masalah gitu. Nah, boleh nih kalau bagi yang mempunyai masalah seperti itu bisa komen tuh di kolom komen, di kolom chat. Nah, ketik angka 5. Oke. Nah, selama ini orang percaya teman-teman bahwa usaha itu menghasilkan hasil dan hasil itu akan menentukan nasib Anda ke depannya. Ini yang rata-rata orang percaya gitu. Padahal yang bekerja sebetulnya adalah identitas ini yang menyebabkan pola dan pola ini membuat satu kejadian dan kejadian ini menciptakan nasib. Nah, ini contoh sama seperti di tubuh kita, teman-teman. Saya contohin gampangnya gini. Sel itu menciptakan organ dan organ menciptakan sistem organ. Ya, jadi sebetulnya yang harus diperhatikan itu adalah sel kita, yaitu harus disayang, teman-teman. Ya, sel itu umurnya 140 hari dia akan regenerate menciptakan sel baru. Jadi sebetulnya kalau Anda ingin sehat betul-betul, jaga sel gitu. Bukan jaga organ, karena sel yang menciptakan organ gitu. Sama dalam kehidupan ini harusnya yang Anda perhatikan betul-betul adalah identitas, karena identitas ini yang menciptakan pola-pola kejadian dan nasib Anda gitu. Bukan usaha. Ya, bukan usaha. Usaha itu memang perlu gitu. Tapi nantilah saya ceritakan lagi. Penjelasan sederhananya adalah identitas adalah kode energi dan alam semesta membaca siapa kita dari identitas yang kita miliki selama 24 jam tanpa kita sadari gitu ya. Nah, fakta yang jarang diakui adalah kerja keras, bangun pagi, lembur, berdoa gitu. Tapi hidupnya tetap berat, penuh masalah, sial berulang, rezeki bocor. Jadi yang salah itu bukan di usaha, teman-teman. Bukan di usaha sama sekali. Dan katanya kalau kerja keras otomatis kaya, orang yang paling kaya tentunya kuli dan petani gitu. Karena beliau-beliau ini yang sangat bekerja keras dibandingkan dengan orang lain gitu. Siang-siang, panas-panas, kerjanya udah angkat-angkat, keras banget kan itu. Tapi faktanya tidak mereka kan yang ada gitu, tapi tidak tidak semua mereka yang wealth-nya kaya banget gitu. Nah, identitas itu apa? Identitas adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama kita dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Gitulah intinya ya. Nah, kenapa identitas sangat kuat? Tentunya karena dipanggil setiap hari, diucapkan ke orang lain, masuk ke alam bawah sadar, membentuk cara berpikir dan bertindak, dan mengundang jenis kejadian tertentu. Nah, gitu. Nah, itu yang menyebabkan identitas itu sangat kuat sekali, teman-teman. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi, identitas itu seperti yang saya bilang tadi, menciptakan energi, dan energi menciptakan nasib. Ya, jadi dari nasib inilah kejadian-kejadian itu terjadi gitu. Jadi bukan doa dan bukan usaha yang menciptakan nasib. Dan memang usaha perlu, doa juga perlu gitu ya. Tapi esensialnya adalah bukan dari situ, tapi dari identitas yang Anda miliki. Jadi identitas dulu, baru semua yang lain mengikuti. Nah, inilah seperti yang saya bilang, jadi contoh contoh sederhananya ya. Dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dua orang sama-sama berdoa. Ya, yang satu hidupnya naik perlahan tapi stabil, terus sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu. Tapi yang satunya sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Jadi jelas banget perbedaannya bukan di usaha, teman-teman. Yaitu adalah di identitas yang mereka bawa gitu ya. Nah,
peran nama itu dalam identitas itu dalam HCN adalah nama adalah pusat identitas kita. Kenapa? Karena ada makna, ada getaran bunyi, ada struktur huruf, dan ada pola energi. Gitu. Jadi nama bukan hiasan. Nama adalah perintah untuk kehidupan Anda. Gitu. Nah, ini pertanyaan jujur untuk yang ikut Zoom ya. Apakah hidupmu 5 tahun terakhir naik signifikan? Gitu. Atau berputar di masalah yang sama? Nah, ini coba direnungkan dulu ya, sekitar 3 detik lah. Apakah hidup Anda itu 5 tahun terakhir ini naik signifikan atau berputar di masalah yang sama? Ya. Nah, jika naik signifikan ya bagus. Ya. Tapi jika berputar, dicek lagi gitu. Apakah Anda sudah pernah melihat identitas Anda sendiri? Gitu. Saya yakin ya, seperti yang saya bilang tadi, usahanya pasti sudah. Gitu. Cuma udah belum cek identitas Anda. Nah, kesalahan banyak orang adalah mereka ingin hidup berubah, tapi namanya tetap sama, energinya akhirnya tetap sama. Itu karena identitasnya tidak pernah disentuh. Gitu ya. Jadi itu seperti mengulang pola yang sama. Saya contohnya di sebelah kanan ini ya. Kekurangan, akhirnya galau. Terus udah galau, ngutang. Habis ngutang, stres. Terus kurang lagi gitu kan. Galau lagi, ngutang lagi, stres lagi. Muter terus. Seperti red race ya. Nah, jika Anda masih bingung tentang konsep identitas, saya kasih contoh yang menarik. Nah, anggap saja ini Bro Prabu punya warungnya, warung makan gitu. Nah, Bro Prabu punya warung makan itu namanya Warung Lesat Wena. Nah, terus di dalam warungnya makan ini, si Bro Prabu ini jualnya sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Nah, pertanyaan saya adalah buat teman-teman, apakah wajar jika Anda mampir ke warungnya Bro Prabu itu beli sate kambing gitu? Apakah wajar? Ya, ini Anda pikir pakai logika sederhana aja. Apakah wajar jika Anda em, mampir ke warungnya Bro Prabu ini Anda beli sate kambing gitu? Wajar kan, teman-teman? Nah, yang nggak wajar itu ya apa? Ya Anda beli soto ke situ. Karena nggak wajar, karena nggak ada di menunya si warung Lesat Enak ini menu soto. Jadi cuma segini aja menunya gitu. Jadi nggak ada pilihan yang lain gitu. Nah, inilah yang terjadi, teman. Kalau misalnya di identitas Anda itu adanya miskin gitu. Terus Anda mengharapkan kaya, nah itu agak susah. Itu sama kayak Bro Prabu berdoa meminta orang beli soto gitu. Tuhan tolonglah, saya pingin orang beli soto ke warung Lesat Enak saya gitu. Tapi nggak ada menu sotonya gitu. Ya gimana? Gimana caranya gitu? Nah, itu nggak logis sama sekali. Jadi Anda harus, itulah pentingnya Anda tahu identitas Anda dulu agar doanya benar gitu. Jangan sampai meminta sesuatu hal yang tidak ada di menu kehidupan Anda gitu. Jadi identitas itu sama dengan menu teman-teman kalau di warung gitu ya. Jadi kalau menunya tertulis A, maka orang akan beli A gitu lah intinya ya. Nah, inilah yang harus Anda tahu gitu. Apakah menu hidup Anda atau identitas hidup Anda itu apa yang tertulis di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh pembacaan dari HCN atau Hypnocodes Name. Jadi nanti kalau Anda dibaca namanya, itu nanti akan muncul nama, identitas, energi gitu ya. Nah, ini contohnya Elon Musk. Nah, dia memiliki identitas yang bersih ya teman-teman. Bagus. Ada kayanya, terus ada apa, gaulnya juga, ada pinternya juga. Jadi ini identitas bagus. Energi juga cukup tinggi 87%. Nah, itulah membuat Elon Musk hidupnya bisa seperti sekarang. Nah, terus ini juga ada Agnes Monica ya. Agnes Monica juga salah satu artis yang sudah mendunia secara karir. Dari dulu kita lihat selalu dari segi vokal bagus banget, tinggi banget.
Terus konsernya pun bagus banget sampai di luar negeri juga kerjasama dengan beberapa musisi di sana. Dia memiliki nama yang bagus juga. Identitasnya clear, bagus di sini. Energinya juga tinggi, 93, bahkan Agnes Monica sendiri 92. Ya. Terus ada Muhammad Yusuf Hamka, Raja Tol. Nah ini juga sama, energinya juga tinggi dan identitasnya juga bersih gitu, bersih. Nah bersih yang saya maksud ini adalah seperti ini teman-teman. Tidak ada yang seperti ini. Jadi ini identitas yang kurang bersih. Ya. Nah ini identitas yang kurang bersih. Anda bisa lihat ya, bedanya ada yang bercetak tebal dan tidak. Nah kalau di sini kan nggak ada ya, bersih nih ya. Jadi tidak ada yang bercetak tebal. Nah ini di mereka ada. Contohnya di Julia Perez. Ya, ada satu, dua, tiga sakit yang muncul. Yang saya garis apa merahkan di sini. Saya perbesar. Tiga sakit akhirnya Julia Perez diagnosanya kanker serviks stadium akhir. Ya, gitu contohnya ya. Ini yang identitas yang eh, berbahaya. Terus ini juga Ashraf Sinclair. Dua sakit akhirnya meninggal karena sakit serangan jantung. Nah, Kiki Fatmala ini ada dua sakit juga akhirnya meninggal juga karena cancer sakit. Nah, ini juga Black Panther dan Chadwick itu dua sakit akhirnya meninggal karena sakit kanker juga. Nah, inilah yang saya bedakan tadi. Nah, ini contoh kasus lagi yang kemarin selamat dari tragedi ATR 42500 Frankie Tanamal. Nah, ini bersih kan teman-teman, tidak ada apa namanya yang cetak tebal kayak tadi gitu. Dan energi juga tinggi 86. Ini beliau selamat batal gitu naik pesawat karena memilih ikut acara gereja gitu. Entah gimana caranya beliau tiba-tiba batal gitu. Dan akhirnya selamat. Dari saya mendengar berita ini pertama kali saya udah berpikir bahwa kayaknya namanya bagus gitu. Bersih itulah clear ya, identitasnya bagus. Nah, inilah mereka-mereka yang sudah melakukan terapi ACN, teman-teman. Ini saya kasih sedikit testimoninya mereka-mereka yang sudah merubah hidup. Nah, ini ada satu ibu-ibu yang awalnya datang ke saya itu hidupnya berantakan banget, teman-teman. Nah, sekarang beliau sudah punya income yang banyak banget gitu. Awalnya beliau itu 5 juta aja tidak punya duit, teman. Ya, beliau tidak punya duit sama sekali untuk datang ke saya itu istilahnya sangat miris lah kalau saya lihat. Tapi sekarang beliau sudah keliling dunia, teman-teman. Punya duit banyak banget, income-nya juga ya ratusan lah kalau saya lihat. Dan itu hanya gara-gara dia melakukan terapi perubahan identitas gitu. Sesimpel itu. Nah, ini juga ada awalnya susah dipromosikan, terus akhirnya setelah terapi, nah sekarang beliau sudah dapat naik jabatan gitu. Nah, ini juga sama. Dari kecil saya buatkan nama, jadi nggak pernah rewel, terus jadi gampang diatur, gampang dirawat, sehat. Kalau jatuh pun dia nggak nangis, segala macamnya ini saya buatkan dari kecil, teman-teman namanya. Nah, ini juga ada setelah 100 hari, suasana kehidupan berubah, hoki terus, dari beli antre tiket kereta api, tempat duduk, semuanya dapat kemudahan, teman-teman. Nah, ini juga sama sampai 50 hari merasa lebih nyaman, lebih tenang, terus hidupnya jauh lebih baik. Nah, ini juga sama setelah 30 hari bahkan sakit pinggangnya berkurang, terus kesediaan duit di dompet juga ada aja gitu ya. Padahal beliau sudah 3 tahun sakit pinggang gitu. Nah, ini juga ya ada lulusan termuda setelah menggunakan nama baru, eh yang lainnya aja udah ngulang banyak banyak banget gitu teman-temannya. Nah dia lulus dan itu termuda. Nah ini juga ada terapi ke 32 hari sangat tenang tanpa kegelisahan dan sudah naik eh, ke minggu keempat dipromot naik posisi tertinggi di departemen saya bekerja manajer. Nah, cocok dengan istri juga berkurang dan lain-lain. Jadi
Sebetulnya masalah yang Anda alami dalam kehidupan itu biasanya itu pasti karena identitas Anda sendiri. Ya, itu pastilah. Karena saya udah buktikan banyak sekali. Nah, ini juga ada banyak banget panjangnya, tapi saya jelaskan poin-poinnya aja. Suami yang gampang marah jadi penyabar. Nah, bila Anda punya suami atau Anda punya istri yang pemarah gitu, nah coba ini, coba dicek identitasnya. Terus di, dimudahkan, promosi jabatan di usia muda, keuangan mulai membaik, dan masih banyak hal-hal lain yang disyukuri dengan perubahan suaminya. Nah, teman-teman, saya tidak mungkin ceritakan semua testimoni yang saya punya. Dari HCN berdiri sampai sekarang kurang lebih saya punya sekitar 2.300 kesaksian. Jadi kalau misalnya Anda punya barang gitu atau punya produk gitu lah ya, produk diet gitu, dan sudah punya 2.000 kesaksian gitu, kira-kira produk Anda bagus nggak, teman? Kira-kira gitu. Jadi Anda sudah membantu 2.000 orang untuk kurus gitu. Nah itu pasti produk Anda bagus gitu. Kalau nggak bagus ya Anda nggak mungkin punya testimoni yang banyak, teman-teman. Nah ini saya punya banyak banget testimoni. Jadi kalau saya ceritakan di sini ya kita habis waktu ya, teman-teman. Itu bisa sampai besok pagi hanya membahas testimoni saja. Nah kalau Anda mau lihat testimoni nanti bisa tanya ke Bro Prabu juga ada banyak ya testimoninya. Nah sebetulnya teman-teman apa yang membuat saya menciptakan atau menemukan HCN itu adalah sebenarnya untuk mereka semua, mereka berdua ini. Jadi saya punya dua dua anak ya, putra dan putri. Nah, saya memberikan dia warisan. Ya, warisannya apa? Warisannya nama. Karena dengan nama ini sekarang anak-anak saya sudah berprestasi semua, juara satu bahkan emas. Jadi ya, dia sudah jadi atlet taekwondo gitu. Jadi lumayan ya. Jadi eh, punya uang sendiri juga mereka punya. Terus prestasi ya udah jangan diragukan lagi lah gitu. Jadi untuk mereka lah sebetulnya saya merancang Hypnocoach ini ya karena untuk warisan ke buah hati saya. Kalau saya berikan materi, kalau namanya jelek, kalau identitasnya jelek, lama-lama habis. Tapi kalau saya berikan nama yang bagus, rezekinya nanti menyusul gitu ya. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti di Hypnocoach ini. Itu sebenarnya tidak masalah buat saya gitu. Karena memang tujuan saya memang untuk buah hati saya memberikan warisan yang terbaik untuk mereka gitu ya. Nah, apa itu hypnocoach name? Nah, hypnocoach name adalah ilmu pengetahuan ya, ini bukan ramalan. Jadi saya sudah tulis di sini bukan ramalan tapi ilmu pengetahuan tentang cara sorry, bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Jadi sebetulnya ini konsep yang sangat simpel, teman-teman. Jadi eh, Tuhan itu kan sudah memberikan kita semuanya, betul ya? Kan katanya seperti itu. Tuhan itu sudah menyediakan segala macam yang kamu inginkan. Masalahnya kamu punya kuncinya nggak gitu untuk buka pintu-pintunya gitu. Nah, sebenarnya Ibnu Qasim ini cuma membuat jembatan atau jalur yang benar saja agar Anda bisa menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan buat Anda gitu. Nah, seperti itu ya konsep sederhananya. Jadi website resminya di hypnocoaching.com. Nah, itu 4 bulan 4 2016 adalah pertama kali saya launching ulang tahunnya. Jadi kita mau ulang tahun nih eh, bulan depan ya, 4 April. Nah, kenalan dulu ya. Nah, nama saya Jendra, profesi saya adalah Scientific Name Analyst. Jadi, saya seorang konsultan nama secara sains gitulah. Jadi saya bukan dukun, teman-teman. Ya, jadi bukan paranormal ya, bukan, bukan anak indigo, bukan. Ya, saya tidak bisa apa namanya melihat-lihat makhluk gaib gitu nggak bisa ya. Jadi jangan nanti di chat ke Bro Prabu, tolong lihat muka saya gitu. Enggak, saya nggak bisa ngelihat itu. Ya, jadi 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking,
2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Ya, jadi saya mengisi waktu luangnya dengan menjadi seorang trader aktif. Nah, 2006 sampai 2012 saya pernah menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 di dunia. Sudah pernah, teman-teman. Terus 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism. Terus saya mengajar trading ke beberapa kota, mengajar hipnosis juga ke beberapa kota. 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Nah, Hypnoholis itu adalah orang tua dari Hypnocoach nih, gitu ya. Jadi, bapaknya gitu lah Hypnoholis itu. Jadi Hypnoholis itu punya banyak banyak sub untuk menganalisa gitulah intinya. Nah, tambah informasinya saya dapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI, Surabaya, dari Pak Arisandi. Terus saya juga trainer ICT, Instant Change Technique-nya punyanya Pak Arisandi. Saya menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascinism. Terus saya S1 juga di Crystal Medic Association. Terus Master Yoga dan Meditasi. Terus menciptakan metode Bhairava, itu metode yang saya ciptakan untuk membereskan masalah-masalah emosi, terus memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam di hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan bahkan di luar Indonesia, teman-teman. Nah, itu sedikit informasi tentang saya ya. Nah, ilmu nama itu banyak. Nah, kenapa pilihannya adalah hypnocoach nih? Nah, pertanyaannya gitu. Kenapa? Karena eh, saya memadukan 8 keilmuan nama yang berbeda menjadi satu ilmu baru gitu intinya. Jadi eh, kayak gini lah contohnya. Jadi saya menciptakan satu keilmuan berdasarkan keilmuan yang sudah ada. Jadi ilmu nama itu udah ada banyak banget teman-teman. Ada numerologi, ada feng shui, ada apa manutiras, ada banyak. Jadi saya gabungkan itu menjadi satu keilmuan baru agar lebih solid aja tujuannya. Ya, jadi kalau misalnya banyak saringannya kan tentunya lebih murni yang bisa dihasilkan gitu. Nah, itu yang membedakan Hypnocoach Name dengan keilmuan nama yang lain gitu. Karena perpaduannya yang cukup unik dan menciptakan hasil yang lebih maksimal gitu lah. Oke. Manfaat dari Hypnocoach Name tentunya membuat nama untuk bayi itu saya wajibkan ya. Jadi karena memang tujuan awalnya itu saya menciptakan HCN adalah untuk anak-anak ya, saya wajibkan itu. Terus cek nama calon pasangan, ini juga penting teman-teman biar nggak nanti Anda punya anak, Anda punya cucu, nikah gitu sama pasangan, biar nggak nanti ujung-ujungnya ternyata di namanya ada menu cerainya, jadi ujungnya bercerai kan repot. Terus cek nama calon karyawan, jadi agar nanti pas mempekerjakan orang itu Anda tahu nih karyawannya malingan, malesan atau apa itu bisa kelihatan dari nama. Cek nama partner bisnis juga, Anda mau bisnis dengan orang, dicek dulu apakah nanti partner Anda menipu gitu kan bisa tahu kan. Jadi menghemat waktu teman-teman. Ya, cek nama bisnis juga yang mau diikuti biar nggak nanti udah fight di bisnis itu ya tiba-tiba zonk bisnisnya. Cek nama tempat juga, misalnya Anda mau tinggal di mana yang undernya bagus gitu-gitu. Dan masih banyak lagi. Saya aja teman-teman, semua barang-barang saya itu jika saya mau beli itu saya cek semuanya. Saya cari energi yang paling tinggi. Contoh misalnya handphone nih, ini handphone ya. Handphone saya beli Asus gitu. Kenapa Asus? Karena energinya paling tinggi. Terus laptop tentunya Asus. Mobil saya pakai Honda. Terus mouse saya pakai GT. Terus AC saya pakai Daikin gitu-gitu. Itu semua merek-merek yang energinya tinggi, teman-teman. Gitu ya. Jadi fungsinya pas semakin Anda memiliki lingkungan yang energinya tinggi, semakin Anda akan mendapatkan vibrasi yang bagus juga gitu. Toh. Konsep dasarnya cuma itu. Itu kan sama kayak gini. Jika Anda bergaul dengan orang kaya, maka Anda kena angin orang kaya gitu. Ya sama, itu vibrasi namanya. Nah, bagaimana cara kerja HCN? Jadi gampangannya gini, kerja HCN, teman-teman. Proses penciptaan itu terjadi 3 kali. Pertama di identitas, terus di pikiran, dan di kenyataan. Saya contohin gini.
pikiran itu kan katanya menciptakan perilaku. Perilaku itu menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan nasib, dan nasib menciptakan kenyataan. Contoh, Anda berpikir sedih. Perilaku Anda pendiam, memendam, jadi pendendam, terus akhirnya mah GERD, cancer gitu muncul sebagai penyakit gitu ya, istilahnya gitu. Atau anxiety lah segala macam gitu. Nah, kalau Anda bereskan cuma di pikiran saja, nah, tapi identitasnya masih tidak Anda bereskan, maka akhirnya dia akan mengirimkan sedih yang baru gitu tuh. Sedih yang baru, tadinya udah dibereskan nih, terus sedih yang baru dikirim lagi. Akhirnya polanya akan terulang kembali. Ya, jadi itulah yang akan terjadi jika Anda hanya bermain di area pikiran gitu. Tapi kalau Anda bermain di identitas, maka siklusnya tidak akan terulang lagi. Nah, ACN itu bekerjanya di area identity atau di identitas. Jadi Anda bisa dibereskan secara maksimal dari identitas. Nah, contohnya gini. Contohnya misalnya ACN dan sehat. Misalnya Anda beresin pikiran pakai hipnoterapi, meditasi, yoga, dan lain-lain. Terus Anda olahraga, jaga makan. Apakah sehat? Jawabannya abu-abu tuh. Ya sehatnya masih abu-abu. Ya. Tapi kalau Anda bereskan sampai dari depan, dari energi yang Anda bereskan, hipno lakukan yang sama aja. Olga jaga makan itu Anda sehatnya maksimal. Ya, itu akan sehat maksimal. Nah, kenapa saya bisa bilang yang di bawah sehat maksimal dan di atas tidak maksimal? Ini contohnya, teman-teman. Ada orang yang umur 36, dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym, kelihatan sehat banget. Tapi stroke, teman-teman, di usia 36 tahun. Nah, ini yang terjadi kalau Anda tidak bereskan di energi. Yang sehatnya abu-abu. Nah, ini jadinya. Ya, tiba-tiba kolaps. Nah, Anda nggak mau dong kelihatan sehat gitu, tiba-tiba kolaps gitu kan. Nah, itu contohnya. Tapi kalau Anda bereskan secara energi pikiran fisik, hasilnya akan sehat maksimal. Nah, bagaimana cara melakukan HCN? Tentunya pertama itu yang harus Anda lakukan ya, Anda cek nama dong, cek identitas Anda di HypnoCoach Name. Ya, bisa ke websitenya atau bisa WA Bro Prabu. Ya, boleh. Itu gratis ya, jadi tidak ada biaya. Jadi kalau Anda gratis saja masih ogah-ogahan, nah, wah itu saya nggak tahu lagi itu gimana. Atau kita mulai bulan depan berbayar aja. Ya. Nah, lihat apakah ada identitas berbahaya. Nah, identitas berbahaya itu apa, teman-teman? Nah, yang bercetak tebal yang tadi. Nah, ada tiga tuh, satu, dua, dan tiga. Itu hati-hati. Nah, kalau sudah ada kayak gitu-gitu, ada kecelakaan, dibunuh, sakit, nah itu udah hati-hati. Ya, itu saya sebut identitas berbahaya. Nah, niatkan apakah mau Anda bereskan atau ditunggu hasilnya, gitu. Tunggu terjadi. Karena banyak yang ingin terjadi dulu kan, baru dibereskan tuh banyak, teman-teman. Nah, pilih level perbaikan nama di ACN, nanti ini via WhatsApp semua ya, teman-teman. Jadi, nggak harus ketemu saya kok, juga nggak apa-apa. Karena semua bisa dibereskan via WhatsApp, via online itu menghemat waktu. Menunggu nama selesai, lakukan instruksi yang diberikan dari HCN, dan perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar. Nah, ini saya berani garansi. Kalau Anda lakukan HCM dan ikuti instruksinya, itu hidup Anda pasti berubah, teman-teman. Ya. Nah, konsultasi bisa lakukan via WhatsApp atau telepon, lebih hemat ya. Tapi jika Anda mau konsultasi langsung, itu tentunya nambah biaya kan, karena saya di Bali, teman-teman. Ya, saya orang Bali asli. Jadi kalau yang di Jakarta misalnya gitu, mau konsultasi sama saya, kan harus ke Bali gitu. Atau misalnya saya ke Jakarta, nah itu tentunya ada ongkos. Tapi kalau Anda mau ngongkosin, ya nggak apa-apa. Gitu. Saya bisa berangkat gitu kan, nggak apa-apa. Misalnya Anda mau bikin seminar gitu, satu keluarga besar gitu misalnya. Kan. Keluarga Anda ada 30 orang, keluarga besar gitu kan. Biar keluarganya paham, boleh, nggak apa-apa.
Kalian bisa undang saya dan Bro Prabu, kita bisa bikin acara di rumah Anda, misalnya itu bisa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terapi nama bukan metode instan, jadi mie instan aja kan harus dibikin air panas dulu gitu. Nah, CN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi dan itu karena biasanya kita sendiri sih. Ya, kita sendiri yang bikin dia gagal. Terus keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Ya, teman-teman. Nah, jadi ingatlah bahwa identitas itu sama dengan menu. Seperti yang saya cerita tadi di warung Lesat Wenaknya Bro Prabu tadi, menu-menu itu adalah sama dengan identitas. Dan seperti yang saya tanya lagi sekali, jika Anda mau belanja di warung Lesat Enak, apakah wajar Anda beli sate kambing gitu? Ya, wajar itu ya. Nggak wajar itu Anda beli soto karena nggak ada soto di situ. Itu ya. Gulai masih wajar kan. Jadi kalau misalnya Anda ingin hidup Anda berubah, gantilah menu Anda gitu. Anda cek menu Anda isinya ditipu orang gitu. Terus Anda berharap nggak ditipu ya caranya gimana teman-teman? Ternyata di identitas Anda ada sering ditipu, boros gitu ya. Terus Anda mau irit, caranya gimana teman-teman? Itu sama kayak Anda berdoa pingin orang datang beli soto, tapi menu warung Anda sate kambing gitu ya. Susah ya. Pembelinya bingung, marketingnya bingung juga gitu kan. Nah, jadi kamu tidak hidup sesuai keinginanmu, gitu ya. Ada quote yang menarik menurut saya. Kamu tidak bisa hidup sesuai keinginanmu. Kamu hidup sesuai identitas yang kamu bawa. Jadi, jika 2026 ini ingin berbeda, maka yang pertama kali harus ditentukan adalah identitas teman-teman semua ya. Jadi itu harus tahu dulu. Gitu loh. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, identitas akan menentukan arah kehidupan Anda kemana. Jadi mungkin sekian aja dari saya. Nah, kita akan lanjut ke sesi jawab tanya, di mana saya menjawab, Anda bertanya. Saya kembalikan ke Bro Prabu. Thank you. Oke, terima kasih Pak Jendra penjelasannya. Kita kasih love-love dulu buat Pak Jendra. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Bisa tulis di kolom chat atau mau open mic pun juga boleh, gitu ya. Eh, Pak Jendra ini ada pertanyaan dari Pak Ketut Daryana ya. Pak Ketut Daryana nih sudah ubah nama baru terapi 10 hari nih Pak Jendra ya. Oh, Saya baru bacain 10 ya. hari. Mm-mm. Eh, Pak Jendra, sesuai dengan apa yang Master sampaikan di acara Zoom ini, saya cerita dahulu ketika tahun 2016, saya pernah mengalami hidup yang katakanlah rezeki sudah memadai, punya gaji, punya penghasilan dari kebun 5 hektar. Kemudian tahun 2019 kebun yang 5 hektar terjual habis karena usaha gulung tikar dan keluarga sakit. Dan akhirnya punya hutang sampai sekarang 100 juta. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan demikian pada waktu itu? Saya sejak tahun 2018 kena sakit pinggang, padahal beru- saya berupaya berbuat baik karena sudah berusaha mau jadi jero mangku. Silakan Pak Jendra. Nah, ini kalau ditanya saya sebabnya jelas ya, itu dari namanya kan. Kalau baru 10 hari kan baru memulai terapi gitu. Jadi eh, tentunya itu sebabnya dari identitas yang sebelumnya, dari namanya Pak Ketut ya sebelumnya itu. Ini pasti itu penyebabnya lah. Itu di namanya yang sebelumnya pasti ada borosnya dan itu yang membuat habis semua gitu. Dihabisin dari dalam gitulah intinya. Nah, kalau udah punya nama baru kan ya tinggal terapi aja sih sekarang tugasnya. Jadi buat teman-teman yang punya nama baru, tugas Anda setelah menerima nama adalah terapi nama agar nama barunya cepat masuk ke dalam diri gitu aja sih tugasnya. Gitu, Bro. Oke, dilanjut aja ya Pak Daryana ya, terapinya ya. Nah,
Pak Daryan ini rajin tiap hari kirim WA ke saya. Sudah terapi hari ke-10, 11 gitu. Nah, terus Pak Aris, 3 lagu yang di-share di grup itu digunakan saat terapi menulis. Ini nggak perlu ya, Pak Aris itu lagu yang tentang kesehatan, karir sama rezeki. Itu didengerin kayak Pak Aris denger lagu biasa aja, nggak usah saat menulis juga nggak apa-apa, gitu ya. Itu buat masukin ke bawah sadarnya. Terus dari Pak Senda, malam Om Jenderal Mas Prabu di identitas kelahiran ada kekayaan, di identitas nama ada kekayaan juga. Itu kan bagus nyambung. Kalau di identitas kelahirannya nggak ada kekayaan dan di namanya juga nggak ada identitas kekayaan. Itu cukup dengan HCN atau ditambah dengan HCN root. Pertanyaan berikutnya untuk helm, untuk helm apa yang nama yang bagus kan ada NHK ini dan seterusnya. Dan untuk merek ban motor apa juga yang bagus? Nah, silakan dah Pak Jendra. Siap, siap. Eh, untuk helm apa yang bagus ya? Nolan ya. Untuk pertanyaannya, kalau misalnya di identitas itu sebetulnya eh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya di identitasnya nggak ada kaya, jadi sebenarnya nggak mungkin nggak ada kaya, teman-teman. Setiap identitas orang itu sudah ada kok kayanya, tapi banyak sedikit aja gitu. Sebetulnya kan nggak perlu, nggak gini. Yang membuat eh, kekayaannya lebih banyak itu bukan dari kelahirannya enggak. Jadi gini, teman-teman. Kalau dari konsep HCN, setiap orang lahir itu mau dia lahir tanggal berapa, bulan berapa, terserah lah. Itu pasti ada kok elemen kayanya itu pasti ada. Cuma biasanya gini, saya contohin. Misalnya dia eh, elemen kayanya 30% gitu misalnya. Nah, dengan cara membalancekan dengan teknik-teknik HCN root itu bisa dinaikkan gitu. Nah, caranya apa? Tentunya dengan eh, metode-metode biasanya saya pakai adalah kristal gitu. Jadi misalnya dia banyak elemen apinya gitu. Berarti dia orangnya menggebu-gebu kan gitu. Nah, caranya netralin apa? Agar elemen apinya tidak terlalu tinggi, kita kasih elemen untuk eh, menetralkan misalnya tanah gitu misalnya atau air misalnya. Jadi contoh-contoh kayak gitu gitu HCN root. Nah, nah ACN sendiri hypnocords name-nya itu tentunya harus disambungin energinya dari nah itu kenapa kalau misalnya ACN root-nya dia cuma punya 30% kekayaannya. Nah, kita boosternya biar lebih gampangnya dari namanya gitu. Jadi namanya diisiin kaya, jadi dia nyambungnya dan itu membuat ledaan yang lebih bagus gitu intinya. Itu ya. Jadi kalau asalnya pertanyaannya apakah saya perlu HCN root lagi? Sebetulnya nggak usah sih. Karena waktu saya buatkan nama HCN itu kan saya juga lihat HCN rootnya kan, otomatis dalam program saya gitu. Jadi saya udah tahu nih perlunya dia apa itu udah kelihatan pada saat membuat nama gitu ya. Jadi kalau Oke, untuk helm, helm kayaknya NHK deh, NHK mungkin yang bagus. NHK oke, NHK ya ini yang paling bagus itu. NHK untuk oke. ban, ban Betlex Pak yang paling bagus. Zaman saya balapan pakai Betlex Pak. Ya, oke, Pak Jendra. Wah, ini malah pertanyaannya ke HCN root itu apa nih, Pak Jendra? Yaitu ACN itu pembacaan kelahiran. Pembacaan Oke, kelahiran, Pak. Jadi eh, itu memang tidak saya bahas di Zoom ya. Itu karena memang sebetulnya gini-gini. HCN root itu tidak perlu dibahas karena sudah ada HCN gitu. Jadi istilahnya apa ya?
HCN sendiri sudah bisa membereskan root Anda gitu. Makanya nggak perlu. Root itu bagian dari program HCN sendiri gitulah intinya. Oke, jadi nggak usah dipusingin HCN root segala macam ya, karena itu Nah, itu nggak usah, ilmuwan itu dari Pak nggak usah. Jendra. Nah, Yang itu kita itu perlu, bagian dari HCN. iya, pokoknya kalau teman-teman cek nama itu udah ada HCN rootnya aja gitu. Gitu betul betul. Nah, Itu aja. improve. Nggak usah terlalu dipusingin karena Pak Jendra ini ya keilmuannya banyak. Dia pintar untuk menyederhanakan gitu. Jadi kita cukup satu Hypno Coach Name aja itu sudah satu paket Cukup semuanya tuh udah dapet pakai. gitu. Gitu ya Pak Jendra ya. Betul sama kayak gini teman-teman. Eh, Anda kan punya motor kan. Anda kan nggak perlu berpikir cara kerja bensin masuk ke karburator, itu karburator zaman kuno banget. Ke apa sih sekarang tuh ke injeksinya kan nggak perlu kan. Anda tuh tinggal bensin habis beli udah gitu aja. Terus servis jalan udah gitu. Karena Anda nggak perlu cara kerja ban, rotor, crankshaft, piston itu kan nggak perlu tahu juga kan. Yang penting Anda bisa nyetir aja punya SIM beres gitu ya. Jadi nggak perlu dipusingkan gitu. Kayak Iya, kemarin ada yang nanya saya juga, Pak, jenis ilmu HCN apa aja? Ya kalau saya ceritakan juga kan Anda nggak tahu gitu. Jadi apa aja ilmu HCN gitu. Kalau saya ceritakan juga Anda bingung nanti kan. Terus kalau Anda tahu juga untuk apa gitu kan. Jadi sama aja iya. gitu kurang lebih. Oke. Thank you Pak Jendra. Terus dari Pak Indra, mau tanya Pak Jendra dan Mas Prabu, setelah terapi nama, selanjutnya cukup diri sendiri saja yang tahu, atau perlu diumumkan ke orang lain kah? Apa pengaruhnya jika sudah ganti nama yang baru, tapi di masyarakat kita masih dipanggil dengan nama yang lama? Ini Pak Indra sudah ubah nama juga nih, Pak Jendra. Oke. Eh, Boleh Pak. Jadi kalau Bapak untuk diri sendiri aja nggak masalah, asalkan terapinya dilakukan. Nggak ada harus diumumkan gitu, nggak harus kok. Jadi nggak perlu. Terus pengaruhnya jika kita sudah ganti nama tapi masih dipanggil orang lain, ya pengaruhnya sebetulnya nggak begitu besar sih. Tuh, sama kayak saya pun, saya masih dipanggil kayak di rumah ya nama saya di rumah gitu, nggak dipanggil Jenderal juga enggak gitu. Tapi apakah saya pusingin itu enggak? Karena kan saya sudah terapi nama nama baru saya gitu. Jadi saya aja yang tahu gitu. Nah, jadi itu yang akan nama itu bersifat eh, apa individualis kepada kita dan energi semesta gitu Pak. Jadi mau orang lain manggil apa aja ya terserah gitu. Yang penting kita tahu nama kita siapa gitu. Itu aja yang penting sebetulnya. Itu makanya ada terapi dari PCN untuk memasukkan namanya. Gitu ya, Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Jendra. Lalu Pak Herman kalau mau cek nama langsung aja di hypnocoachname.com ya. Nanti di situ langsung bisa kita cek namanya. Namanya nama lengkap ya. Lalu dari Ibu Bulan gini, Bulan udah cek nama nih Pak Jendra. Malam Pak Jendra dan Mas Prabu, saya mau tanya berapa persentase hasil dari pengecekan nama yang dianggap sudah baik atau oke artinya nggak usah diganti nama atau tetap harus diganti. Saya sudah dicek nama Pak sama Mas Prabu dan hasilnya 62%. Jadi gini ya untuk teman-teman dan Bu Ulan ini pertanyaan yang bagus betul. Jadi indikasi nama itu sudah aman adalah pertama dia secara energi harus di atas 80. Ya, itu dulu di atas 80. Nah, yang kedua, identitasnya tidak ada yang bercetak tebal. Jadi nggak ada kematian, nggak ada apa, nggak ada kecelakaan, nggak ada pengorbanan, nggak ada gitu-gitu. Itu sudah oke. Ya, tapi ada pengecek. Kalau dia sudah memenuhi syarat itu 80%, di atas 80, namanya clear, saya harus padukan dulu dengan kelahirannya. Gitu. Kalau misalnya udah lulus dengan kelahirannya udah bagus, ya udah itu udah bagus. Jadi ndak perlu lagi diubah, cukup itu aja gitu. Tapi kalau masih 62% ya itu belum masuk standar bagus sih Bu Bulan ya.
ya tetap harus diberesin karena energinya masih rendah sih 62 itu kategori rendah, belum layak gitu lah, belum standar gitu. Karena standar HCN kan 80 itu itu ya Bu Wulan. Oke. Oke, Bu Ulan, nanti kita ngobrol lagi di WhatsApp ya. Ah, Bu. Oke. Lalu ada pertanyaan juga biasanya gini Pak, yang diganti itu nama apa? Nama KTP kah harus diganti? Apakah surat-surat harus diganti? Seperti itu Pak. Oke. Eh, jadi eh, nama yang dirubah itu tidak perlu di KTP atau di identitas yang apa namanya yang administratif itu nggak usah. Jadi yang kita rubah itu adalah nama di mental dan spiritual kita. Jadi nggak usah apa ya takut gitu. Wah, saya harus rubah di KTP nih atau di mana nih? Nggak ada yang merubah di sana gitu ya. Jadi rubahnya cukup di alam mental dan spiritual aja. Jadi aman aman. Saya juga nggak rubah secara administratif kok gitu ya. Nama saya Iya, ya nama-nama Bali gitu. Pemberian orang iya. tua. Makanya kalau transfer ke Panjendra masih pakai nama asli. Iya, nama Bali gitu kan. Nama lama, nama lama. Nama Bali. Oke, lalu Pak Jendra ada juga yang tanya gini, apakah nanti ubah nama pakai ritual-ritual khusus yang susah gitu, Pak Jendra? Enggak sih, nggak ada ritual khusus. Saya bukan dukun ya, jadi nggak ada ritual khusus. Kecuali kebudayaan Anda punya gitu, kayak kearifan lokalnya ada. Kalau kayak misalnya di Bali gitu kan ada tuh kearifan lokalnya, kita melakukan ritual ini, ritual itu gitu. Nah, itu silakan kalau mau. Tapi secara misalnya kayak pasien apa klien saya di Cina gitu, orang Cina memang orang Cina asli. Jadi cukup susah untuk kita WhatsAppan gitu. Ya itu nggak ada ritual gitu. Jadi saya berikan ritual yang apa ya, yang nulis gitu aja. Jadi nggak Terapinya ada cuma nulis ritual, nama lah ya, nggak usah ritual. sampai semedi-semedi ya, Pak. Oh kalau mau aja sih. Kalau mau boleh, tapi ya nggak perlu lah. Kalau suka suka semedi ya gimana? Toh saya suka semedi Pak. Terus bisa nggak dalam semedi saya diucapkan nama? Oh bisa gitu nggak salah. Terus saya suka apa yoga Pak. Pada saat saya yoga gitu bisa nggak bisa. Jadi itu terserah teman-teman yang memang punya metode sendiri ya silakan gitu. Tapi metode wajib yang maksudnya itu adalah terapi yang dari HCN gitu, menulis nama itu atau lagu kan bisa. Oke, terima kasih Pak Jendra. Nah, ini dari Ya. Pak Anton tanya gini, Pak Jendra. Kalau mau bikin nama calon bayi, apa perlu dicek nama sesuai gendernya, Pak? Oh, kalau nama bayi, maksudnya cowok cewek gitu, ya perlu. Calon bayi berarti belum lahir, Pak. Kalau belum lahir ya tuh oh, gini, biasanya nih kalau yang belum lahir itu pesan dulu Pak Anton, pesan dulu ke nama dari saya, mau level namanya dipilih dulu, terus itu nanti pada saat lahir baru dikasih tahu saya tanggal lahirnya. Nah, ini untuk menghemat antrean, gitu, karena kan di HCN itu ada antreannya. Jadi kalau misalnya pas lahir baru pesan, takutnya antreannya keburu panjang gitu. Jadi nggak bisa langsung dapat nama gitu. Itu ya. Jadi dipesan dari jauh-jauh hari dulu. Itu masalah gender nanti kan pas lahir tahu gendernya kan, cowok atau cewek. Gitulah. Oke. Jadi kalau gender emang perlu ya, Pak ya? Nama yang maskulin Perlu. atau yang feminim ya, Pak ya? Iya nanti Jadi salah emang perlu. nama. Ah, Energinya ah. beda nanti. Kalau misalkan nama saya nih yang Prabu ini dipakai wanita, nih itu juga kurang cocok ya nanti energinya ya. Ya, Maskulin, feminimnya ya. kecuali Anda mau rubah gender anak-anak gitu. Iya, Saya pengen anak iya. cowok, saya pengen dia kayak cowok Pak. Ya udah kita bikinin nama cowok. Nanti jadi cowok dia. Maksudnya jadi Oke, tomboy gitu lah. oke. Lalu Bu Riani,
Malam Pak Jendra dan Mas Prabu, saya punya anak usia 5 tahun. Tertarik ubah nama, apakah perlu ganti dokumen segala atau bagaimana? Usia 5 Kalau tahun. 5 tahun saya saranin ganti dokumen, Bu. Saya saranin. Nggak susah kok itu, Bu. Jadi daripada gini, daripada tidak diganti nanti eh, merepotkan gitu. Karena kan harus ngasih tahu nama lainnya. Mending ganti aja. Saya aja ganti semua kok kalau anak-anak. Jadi di aktenya dia udah nama baru gitu. Itu jauh lebih mudah karena tidak perlu terapi, tidak perlu apa-apa, udah langsung lepas saja. Iya, Udah kalau enggak nanti, autopilot. kalau nggak diganti, kalau 5 tahun tuh masih ada kesempatan ganti ya, belum masuk Masih, sekolah masih, atau apa ya? masih gampang kalau 5 tahun. Masih gampang, iya. Gampang. Kalau nggak Sekolah kan diganti belum nanti kan kalau dia 5 tahun kayak punya sekolah. dua nama, bingung ya Pak Ya, ya? bingung. Bingung. Dianya Mm-mm. bingung maksudnya, bukan Dianya kitanya. bingung, iya. Oke, oke, teman-teman yang mau cek nama itu sudah saya kasih linknya hypnocoachname.com ya, langsung diklik aja. Itu cek nama gratis, selagi dikasih gratis sama Pak Jendra. Iya, Ah, nanti kalau oh iya ada cerita gini juga Pak Jendra juga pernah bantu temennya yang mau rekrut karyawan jadi kasir ya, kasir minimarket ya betul, Pak Jendra ya. betul, Jadi waktu betul. itu ada 30 nama yang dikasih ke apa temannya Pak Jendra punya 30 kandidat lah gitu. Terus bingung gitu ya Pak Jendra ya. Mm-mm, Mau betul. mau rekrut yang mana nih gitu. Nah, Pak Jendra waktu itu bantu cek namanya satu-satu ya Pak Jendra ya. Iya, saya bantu waktu itu cek namanya, terus saya pilihin yang paling bagus gitu lah intinya. Dapat Ya. 4 nama kan, dapat 4 nama yang paling bagus dari 30 itu. Terus akhirnya eh, saya minta dia milih gitu dari 4 ini kamu interview dah ke empat-empatnya. Nah, terus habis di interview dia bilang ke saya, wah ini ternyata keempat-empatnya bagus interviewnya. Terus pilih yang mana gitu kan? Nanya saya lagi, pilih pilih yang mana? Terus saya tanya, kamu kan mau nyari untuk kasir gitu kan ceritanya. Kalau kasir ya kan di depan berarti. Ya cari yang paling cantik, saya bilang gitu dari 4 nama itu. Ya karena kan kalau kalau sama-sama bagus, pilih yang paling bagus lah gitu dari wajah tentunya. Karena kasir di depan. Nah, ini betul dipilih yang paling good looking lah gitu intinya. Ya akhirnya bagus, kerjanya bagus, sesuai dengan nama itu. Jadi punya inisiatif, rajin gitu-gitulah. Jadi dia senang juga akhirnya. Nah, terus Iya. dia baru bilang, wah ternyata keras banget ya efek nama, dia bilang gitu. Oke. Jadi teman-teman itu HCN juga bisa dipakai untuk membantu menginterview calon Iya, karyawan, betul. calon partner kerja, calon pasangan hidup juga bisa ya Pak Jendra ya. Misalkan Biar lagi punya kalah. pacar nih, ini pacarnya kira-kira gimana nih kalau nikah sama dia gitu. Nah, itu kita cek dulu namanya. Ada Mau nikah cerainya apa jadi enggak? perang atau Kalau jadi damai gitu. kalau ada cerainya ya itu bisa dipertimbangkan ulang Iya, atau betul. ganti namanya gitu ya. Dari Bu Nur Rahmadan. Selamat malam Mas Prabu dan Pak Jendra. Selamat malam. Eh, untuk cek nama, apa hanya boleh satu nama saja atau bisa nama pribadi, pasangan, dan dua anak sekaligus? Boleh, Bu. Bisa. Semua nama juga. Boleh, Asal boleh. jangan eh, nama tetangga Ibu Cein itu jangan. Gitu. Nama Iya, kita aja. Gitu. iya. Nama kita aja. Kalau tetangga untuk apa? Ah, ya, Ibu klik aja link hypnocoachname.com itu terhubung sama WhatsApp saya. Jadi nanti di WhatsApp Ibu, di WhatsApp itu, Ibu ketik aja nama Ibu, nama suami, nama anaknya dua gitu ya. Nanti kita cek semua namanya. Sekaligus. Sekaligus gitu. Kalau bisa malam ini hasilnya udah keluar, saya langsung kirimin gitu ya. Oke. Oke, Bu Nur ditunggu ya, WA ya. Di WA aja. Ini udah banyak yang WA saya. Oke, sudah Ya. jam 9. Pak Jenderal, terima kasih untuk waktunya.
Dan Sama. terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir. Semoga webinar kita setiap hari Senin ya sekarang ya. Ini bisa jadi berkat dan manfaat untuk diri kita dan juga untuk banyak orang. Selamat untuk Amin. teman-teman yang sudah punya nama baru. Selamat menikmati hidupnya. Kalau udah punya nama baru, tinggal bilang mau aja untuk sesuatu. Nah, itu biasanya saya Ya, mau ini gampang. gitu. Saya mau ini gitu. Nah, itu biasanya mudah sekali terwujud, tinggal dilepaskan aja terserah semesta Tuhan mau mewujudkannya dengan cara apa. Di ujungnya pasti terwujud. Sudah terbukti gitu ya. Nah, terima Banyak kasih yang Pak Jendra Terima kasih, eh, Bro. Tunggu. Terima untuk kasih, teman. materi malam hari ini kiranya jadi berkat untuk semua. Terima kasih teman-teman. Yang mau cek nama silakan WA ke saya ya atau langsung aja di hypnocoachtem.com. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Malam. Terima kasih Thank Pak you, Jendra ya. Pak. Terima kasih. Makasih. Oh, Yuk, Bu terima Nelly tadi kasih. udah WhatsApp ya. Ntar saya WhatsApp ya, Bu Nelly. Ya, makasih, Pak. Yo, Eh, pada fit juga nanti ditunggu ya pada fit. Oke. Terima kasih. Oke, Selamat malam semua. terima Saya kasih. saya end meeting ya.